Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk berada di bulan yang diberkati ini. Karena tidak sedikit saudara-saudara kita yang tahun kemarin bersama kita, merayakan hari raya bersama kita, dan melaksanakan salat tarawih dan siyam bersama kita. Tapi tahun ini kesempatan itu tidak ada lagi. Karena mereka dipanggil oleh Allah lebih dahulu. Maka kesempatan ini kita harus benar-benar manfaatkan dengan luar biasa. Karena orang mukmin adalah mereka yang hari kemarin tidak sama dengan hari ini. Hari ini yang lebih baik daripada hari kemarin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Tema kita pada kesempatan ini adalah fadail salat tarawih atau keutamaan salat tarawih. Yang pertama, kalau kita tahu bahwa salat adalah sesuatu yang terinti dari ibadah-ibadah kepada Allah, dan bahkan menjadi as-salatu imaduddin, bahwa salat itu adalah tiang agama. Ketika tiangnya roboh, bagaimana kita membangun rumah, bagaimana kita membangun bangunan yang tinggi kalau kemudian tiangnya kemudian tidak mampu menyokongnya. Kalau tidak ada tiangnya apalagi, maka akan roboh. Itu salat secara umum. Belum lagi inna salata tanha 'anil fahsya' wal munkar, bahwa salat menjadi kunci bagaimana seseorang melakukan kemungkaran yang kemudian dengan salat bisa menghindari. Inna salata tanha, dapat mencegah kemungkaran. Dan aktivitas-aktivitas kita yang seharusnya melakukan kejahatan, na'udzubillah, kemungkaran-kemungkaran itu, salat mampu mencegah ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kesempatan melakukan salat ini kita tidak sia-siakan pada momen yang sangat berharga ini. Momen yang seandainya ada setiap bulannya, yang kemudian diharapkan oleh para salafus saleh dan juga para orang-orang saleh, maka 1 tahun itu dipenuhi dengan bulan Ramadan. Tapi itu tidak mungkin. Maka disinilah kesempatan kita untuk melaksanakan, diantaranya adalah sholat tarawih. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ayyaman ma'dudat, sebelum ke sholat tarawih, ayyaman ma'dudat, hari-hari yang terbatas. Kalimat ini adalah jamak qillah atau plural jamak yang maknanya, hakikatnya dalam kaidah nahwu adalah sedikit, 3 sampai 10. Sedangkan kita tahu bahwa Ramadan tidak hanya 3 hari sampai 10 hari, tapi sampai 29 sampai 10 hari. Kenapa menggunakan jamak qillah? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, artinya dalam lamasat al-bayaniyah bahwa Ramadan waktunya pada hakikatnya tidak panjang, tetapi mengandung pahala yang luar biasa. Walaupun hari-harinya hanya 1 bulan, tetapi fadailnya sangat luar biasa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, Al-Hafidz Ibnu Rajab, wa'lam annal mu'min, bahwa seorang mukmin yajtami' lahu fi syahri Ramadan jihadan, bahwa seorang mukmin mengumpulkan 2 jihad pada bulan Ramadan. Yang pertama, jihadun bin nahar,
jihad di siang hari. Apa jihad di siang hari? Jihadun bin nahari ala siyam, yaitu jihad dengan puasanya. Di siang hari kita tahu, dari setelah subuh, dari sahur, kemudian ada imsak, kita berhenti dari aktivitas apapun. Bahkan aktivitas yang paling disunnahkan atau yang diperbolehkan maksudnya, al-fakir, itu diharamkan. Maka ini jihad, makan, minum, berhubungan, atau apapun yang dibolehkan yang lain, itu dilarang. Hanya untuk apa? Hanya untuk melakukan perintah Allah dan mendekatkan diri kepada Allah. Ini sebuah jihad yang luar biasa. Kemudian apa kata beliau? Al-jihadu fil lail bil lail. Jihad pada malam hari. Apa? Alal qiyam, melaksanakan salat. Alal qiyam, menghidupkan malam-malam harinya. Al-qiyam bil lail. Al-qiyam bil lail, maka di antaranya adalah salat tarawih. Salat tarawih kita sudah mafhum dari seluruh dunia. Maka ada Ramadan, ada salat tarawih. Kenapa? Karena pahalanya yang luar biasa. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Man qama di sini, banyak ulama yang mengartikan di antaranya adalah qiyamul lail, menghidupkan malam-malam dengan salat. Dan salat di antaranya yang dilakukan pada bulan Ramadan adalah salat tarawih. Apa? Ghufira lahu ma taqaddama, diampuni dosa-dosanya, ma taqaddama, yang telah lalu. Ini kesempatan yang luar biasa. Betapa banyak dosa kita yang tidak bisa kehitung. Belum dosa mata, belum dosa telinga, belum dosa mulut yang ghibah, telinga yang sum'ah, mata yang melihat kemaksiatan-kemaksiatan yang kemudian membuat hati kita tertutupi, tidak khusyuk di dalam salat. Tubuh kita kadang mengarah kepada sesuatu yang maksiat. Mungkin karena makanan kita, minuman kita yang tidak halal masuk kepada tubuh kita. Belum dosa-dosa yang lainnya. Maka ghufira lahu ma taqaddam. Ada harapan dengan qiyamul lail, dosa-dosa kita diangkat oleh Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Dan yang akan datang, bagaimana dosa-dosa yang akan datang kita diampuni? Beberapa ulama menjelaskan, yang akan datang dimaksudkan bukan kemudian kita siap melakukan dosa, kemudian nanti dosa-dosa kita yang telah kita lakukan yang akan datang itu kemudian dihapus oleh Allah. Bukan, tapi kehidupan kita ke depan diarahkan oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan, dijauhkan dari kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa. Maka kita terhindar dari dzam, dari dosa. Taufik Allah selalu bersama kita, misalnya ma'unah Allah, hidayah Allah, yang mungkin beberapa bulan ke depan mata kita diarahkan untuk maksiat, tetapi karena sabab qiyamul lail, Allah arahkan kepada hal yang bersifat mendekatkan diri kepada Allah atau dijauhkan oleh Allah melakukan dosa-dosa. Faman jama'a hadaini al-jihadi, barang siapa yang mampu mengumpulkan dua jihad ini, siangnya melakukan qiyam, siangnya berpuasa, malamnya melaksanakan qiyamul lail, wuffiya ajruhu bighairi hisab, disempurnakan pahalanya bighairi hisab, tanpa dapat disangka-sangka, tanpa dapat dihitung banyaknya. Luar biasa. Maka bagaimana kita melaksanakan salat tarawih dengan penuh khusyuan, karena di situ mengandung fadail yang luar biasa. Belum fadailnya berjamaah. Salatu jama'atin, yang dengan salat jamaah, khairun min salatil fadhi bi 27 darajatan. Ada bi 7, ada wa bi 5. 27 bandingkan.
Ketika kita melaksanakan sholat tarawih berjamaah, tidak hanya 2, 3, 4 orang, tapi kalau sholat Ramadan, Masya Allah, betapa masjid itu dipenuhi, betapa pahala yang kita akan raih ketika melaksanakan sholat di masjid, apalagi dengan sekawan kita, mampu bersilaturahim, bertatap wajah dengan saudara-saudara kita muslim, maka pahala insya Allah akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, selain kemudian kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat jamaah di masjid, dan ini ittafaqal ulama bahwa sholat tarawih disunnatkan di masjid karena pada masa Sayyidina Umar, maksudnya berjamaah bersama-sama, melaksanakan bersama-sama pada masa Sayyidina Umar juga di masjid, dan salafus saleh juga melakukan itu, para sahabat juga banyak melakukan itu. Maka apa fadail yang lainnya? Fadail yang lainnya adalah kalau dalam hadis an Aisyah radhiyallahu an qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pada 10 akhir di bulan Ramadan, beliau menghidupkan malam-malamnya, semakin memperbanyak beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, dan membangunkan keluarganya untuk menghidupkan malam-malam itu. Menghidupkan malam-malam itu? Semakin memperkuat, semakin mendekatkan diri kepada Allah, memperbanyak ibadah kepada Allah. Di antaranya kalau malam adalah salat, selain zikir, selain baca Quran. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, salat tarawih kita usahakan dari awal, dan ini hari mungkin ke-7 atau ke-8 atau ke-9. Kita jangan kemudian tinggal beberapa hari ke depan atau lebih dari separuh lagi ke depan untuk tetap istiqamah melaksanakan salat tarawih, agar kita sebagaimana hadis tadi, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar, yang diampuni, termasuk orang-orang yang diampuni dosa-dosa kita oleh Allah, dosa yang telah lalu dan dosa-dosa yang akan datang. Dalam hadis yang lain, annahu yustahabbu an yurad min al-ibadah fil ashr al-awakhir min Ramadan wa istihbab ihya'i layalihi bil ibadah. Maka kesempatan yang akan datang nanti 10 hari terakhir, kita semakin perkuat solat-solat kita, ibadah-ibadah kita kepada Allah. Selain siangnya merupakan kewajiban kita untuk puasa, maka malamnya kita ihyakan agar kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan endingnya la'allakum tattaqun, kita dapat menggapai takwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum wa bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Maka demikian, mudah-mudahan kita termasuk pilihan Allah dan mampu melaksanakan ibadah puasa dan qiyamul lail dan melaksanakan salat tarawih dan juga diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.